彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak semacam ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga memperbaiki salah satu miliknya. Selain itu, pertempuran iblis bumi saat ini telah berevolusi hingga tahap langit iblis wayang. Boneka-boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas, mereka masih di level Earth Demon wayang. Berdasarkan estimasi Xiao Yan, 10 Earth Demon Puppet ini harus memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, itu akan menjadi sedikit kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari dataran tengah hanya dengan mereka saja. Sepertinya sisa yang sebenarnya ada di balik pintu batu ini. Little Fairy Doctor melihat pintu batu berat ini dan dengan lembut berkata, "Retak." Ketika orang tua itu berada sekitar 100 kaki ke pintu batu, 10 patung itu seperti sosok-sosok yang tak bergerak memancarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam. Mendesis. Cahaya perak terang terlintas. 10 angka itu seperti kilat ketika mereka membawa angin tajam dan menyerang pria tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanyalah sepasang boneka yang rusak. Orang tua berpakaian abu itu tertawa keras melihat ini. Dentang. Cahaya perak menari di medan perang. Orang tua berpakaian abu-abu langsung memaksa 3 boneka kembali. Tangannya, yang berisi warna kuning tua, meninggalkan setengah jari telapak tangan yang tertanam di tubuh boneka. Dengan kekalahan terus-menerus, 10 Earth Demon Puppet tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit setelah melihat adegan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya itu untuk pertempuran iblis bumi untuk berevolusi menjadi Sky Demon Puppet. Bahwa itu Sky Demon wayang emas kuning di medan perang menginjak tanah. Garis-garis retakan menyebar sementara tubuhnya mengeluarkan suara, suoos, dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan dengan kasar. Dihadapkan dengan kepalan yang sangat kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Pada saat ini, bagaimanapun, cara alami dan tidak terkendali tidak lagi hadir. The Heaven Demon Puppet setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang bisa dia bayangkan. Segera, suara yang dalam muncul. Sebuah dengusan teredam keluar dari tenggorokannya dan jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat yang sama. Daya pikat ini cukup untuk membuat Xiao Yan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain. Sebuah cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Jari-jarinya segera ditekan di tanah dan tubuhnya bergegas di atas kepala semua orang seperti burung besar dan terus mendarat 100 meter dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi yang pertama untuk melakukannya. Semua orang terkejut saat mereka melihat Xiao Yan, yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir, orang ini terlalu lihai. Bagaimana mungkin baginya untuk mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini? Anak kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng King Er mengerutkan kening sedikit dan dengan lembut berkata,
Pria berambut putih di samping melirik punggung Xiao Yan dan tertawa. Pria berambut putih itu juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Dia tidak menyadari metode untuk mengendalikan boneka. Setelah tinju yang menakutkan itu mendarat, tubuh Earth Demon Wayang segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Kilatan sengit melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan cepat berkumpul. Cahaya emas tiba-tiba bergegas tepat ketika pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin tajam yang menembus telinga terpecah menyebabkan ekspresi wajah berubah sedikit. Dia buru-buru mundur. Proses menundukkan Earth Demon Puppets jauh lebih mulus dari apa yang diharapkan Xiao Yan. Ini karena dia tidak menemukan bahkan jejak-jejak spiritual di tubuh Earth Demon Puppets ini. Situasi semacam ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tersesat. Mungkin itu karena jumlah waktu yang tak terhitung telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin bahwa itu ahli kuno kelas Dou Sheng tidak memiliki banyak minat pada boneka-boneka ini yang ia ciptakan secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan bahkan jejak-jejak spiritual. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menginvasi tubuh Earth Demon Puppet ini, dia telah menemukan bahwa itu dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini bahkan tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika ada orang lain yang acak untuk mencobanya, dia akan segera dapat mengendalikan mereka. Bergerak. Aura kuno yang sepi perlahan melayang menyusul pembukaan pintu batu secara bertahap. Ini menyebabkan cukup banyak orang mengadopsi ekspresi serius. Item dari zaman kuno cukup menakutkan bagi banyak orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiao Yan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Sudut mulut cukup banyak orang mengejang saat melihat tindakannya ini. Mereka diam-diam mengutuk, bocah licik, di dalam hati mereka. Cukup banyak orang yang mengutuk dalam hati mereka ketika mereka melihat Xiao Yan bergerak segera setelah melihat bahwa itu tidak ada bahaya. Mereka juga dengan cepat memindahkan tubuh mereka dan menaikkan kecepatan mereka sampai maksimum. Semua dari mereka membanjiri aula besar seperti banjir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu, kecepatan mereka berkurang. Mata mereka tercengang saat mereka menyaksikan adegan yang muncul di depan mereka. Benda yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil ketika berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan bahwa itu ada sejumlah koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai memisahkan diri dan bergegas menuju jalur itu. Gemuruh. Di tengah suara rendah dan dalam, pintu batu berat yang tertutup berat itu perlahan-lahan didorong terbuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar. Itu menyebabkan pikiran semua orang menjadi kuat. Sebuah kejutan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia mengendus aroma ini. Xiao Yan juga tercengang oleh hutan kuno ini, yang benar-benar terbuat dari bahan obat yang langka dan berharga. Itu sudah lama kemudian sebelum dia berangsur pulih. Mata Xian tampaknya memiliki banyak bintang kecil di dalamnya pada saat ini. Dia menghapus air liurnya dan akhirnya melompat tanpa bisa mengendalikan. Setelah itu, ia meraih beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan meraihnya. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Hutan luas itu memiliki aroma yang tidak biasa berlama-lama di atasnya. Kabut samar menutupi hutan dan kadang-kadang ada beberapa binatang kecil bergegas keluar dari rerumputan. Suasana damai menyebabkannya tampak seperti surga. Hutan kuno ini telah membentuk dunianya sendiri setelah sejumlah tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga memiliki cukup banyak sihir beast yang kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Beberapa tokoh bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Mata Xiao Yan menyapunya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan bahwa itu ada cukup banyak aura kuat di hutan ini. Mereka jelas-jelas adalah binatang ajaib di tempat ini. Beberapa tokoh manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan berhenti langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening erat. Apa itu?
Little Fairy Doctor dengan cepat bertanya setelah melihat ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika sukacita tiba-tiba melonjak di wajah kecil Xian di depan. Swos swos. Suara desis angin terus muncul jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka sangat. Kelompok mereka secara acak berpindah-pindah di belakang Xian. Hanya setelah 10 menit, Xian di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Itu memang jiwa bayi pohon setan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan gembira. Apa yang kamu tunggu sekarang setelah kamu menemukannya? Pergi dan dapatkan. Xiong San membuka mulutnya dan tertawa. Pukulan ini baru saja dilempar ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang mengerikan. Segera, kelompok Xiao Yan menemukan bahwa itu ada bayangan besar dengan cepat muncul dari dalam danau. Akhirnya, percikan terdengar dan pecah dari air. Matanya yang besar mengandung kilau yang tajam saat menyapu seluruh tempat. Ini benar-benar Heaven Reaching Semi-Dragon. Itu sudah punah di dunia luar. Xian tanpa sadar terkejut ketika melihat binatang magis raksasa yang keluar dari air. Kelompok Xiao Yan juga melihat makhluk luar biasa yang telah keluar dari air. Benda ini memiliki tubuh ular. Tubuh panjangnya ditutupi dengan sisik hijau. Tubuh itu sangat panjang, begitu banyak sehingga kelompok Xiao Yan hanya bisa melihat bagian di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang hitam gelap di kepalanya. Tanduk panjang itu memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru samar-samar berkedip di atasnya. Surga mencapai Semi-Dragon. Jenis monster ajaib dari zaman kuno adalah sesuatu yang Xiao Yan telah baca dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertempur seperti Magical Beast cukup terkenal. Dikabarkan bahwa itu tubuh surga mencapai Semi-Dragon memiliki beberapa garis darah suku naga mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memurnikannya serta mengalami banyak kesengsaraan kilat, mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi Void Dragon kuno yang sebenarnya. Tidak disangka kami masih bisa melihat surga mencapai Semi-Naga di sini. Xiao Yan menghela nafas. Setelah itu, dia melihat Xian. Yang terakhir mengangguk dan berkata, serahkan pada aku. Kekuatan Heaven Reaching Semi-Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun, dengan mengandalkan garis darah dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan seorang elit Douzun. Meskipun kelompok Xiao Yan bisa menyelesaikannya, itu tentu saja yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang orang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan jiwa buah bayi, mereka benar-benar akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Hati Xiao Yan muncul seolah-olah itu telah terbebas dari batu yang berat pada saat dia menyimpan jiwa buah bayi ke dalam cincin penyimpanannya. Kelompok Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata Xian ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tanpa akhir. Tidak ada tanda yang tidak biasa di tempat itu. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Tidak mungkin bagi Xian tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga Void kuno. Lupakan tentang dia, bahkan mungkin Yao Lao tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun semacam pemanggilan misterius yang Xian telah disebutkan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa merasakan. Namun demikian, kelompok Xiao Yan beruntung belum menemui banyak rintangan di dalam wilayah hutan ini di mana bahaya mengintai di sekitar. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka masuk ke wilayah tertentu dan dia dengan lembut berkomentar. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar ini. Setelah secara singkat merasakan tempat itu, dia benar-benar menemukan bahwa itu aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya benar-benar telah menghilang. Apa yang terjadi? Tian Huo Zunse juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika seseorang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar orang hanya bisa selamanya tinggal di tempat ini sebagai pupuk untuk obat. Tidak perlu khawatir. Tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno. Xian dengan lembut berkata. Matanya terfokus pada titik di kejauhan. Tempat itu adalah tanah datar.
Tidak ada yang aneh di rumput hijau subur itu. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan bertanya-tanya sedikit. Apakah ini tempat yang telah memanggil Xian? Xian jatuh dari cabang pohon dan dia perlahan mengambil selusin langkah di tanah. Hanya orang-orang dengan garis darah yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang jenis ini. Mengikuti gambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu dengan cepat berfluktuasi. Ayo pergi. Xian melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah. Setelah ragu sejenak, kelompok Xiao Yan di belakangnya juga diikuti dengan ketat. Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan berfluktuasi sekali lagi dan garis retakan dengan cepat menghilang. Apa tekanan yang menakutkan? Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain. Mereka bisa melihat kejutan dari mata pihak lain. Hanya tekanan saja yang dapat menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu? Mata Xian langsung terkunci ke altar batu yang sangat besar saat dia memasuki tempat ini. Xian dengan lembut menghembuskan nafas udara. Wajah mungilnya juga menjadi kuburan yang luar biasa. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok ringan yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah tercengang Xian yang luar biasa. Kelompok Xiao Yan melirik satu sama lain setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Mereka semua bingung. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan untuk mengenali obat, dia belum pernah mendengar bahwa itu sebenarnya ada harta unik di dunia ini. Sepertinya tekanan sedang dipancarkan dari dalam buah. Dokter peri kecil berkomentar dengan lembut. Suaranya juga mengandung ketidakpercayaan. Hati Xiao Yan juga bergetar ketika dia mendengar ini.